Jadi kita akan membicarakan perkembangan yang terbaru. Ternyata sudah bisa dipastikan bahwa ijazah yang diserahkan oleh mantan presiden atau presiden ke-7 itu adalah ijazah yang selama ini dibicarakan. Nanti Mas Roy yang akan membicarakan lebih lanjut, tetapi tamu saya ini tiga-tiganya istimewa. Kata Dr. Taufik, kita dikunjungi teroris. Teroris itu teman ngobrol paling asik. Oke, saudara sekalian, Mas Taufik ya, Bro Taufik, Dr. Taufik. Nah, Bro Taufik, oke, Bro Taufik ya kan. Karena saya tidak tega bilang bro, soalnya udah tua soalnya. Mas Roy dan the one and the only ya, Dr. Tiwa ya. Oke, jadi untuk kesempatan awal kita kasih kesempatan dulu kepada tuan rumah yang kemudian di capture oleh orang lain, ya kan? Tuan rumahnya Taufik, tapi saya yang kemudian jadi hostnya ya. Ya itu saudara sekalian, dan satu pertanyaan buat Dr. Taufik atau Bro Taufik adalah setelah KPU merilis ya, memberikan data informasi bahwa ijazah yang dipakai Jokowi untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2019 adalah ijazah yang selama ini diributkan, yang sudah diupload Dian Sandi, yang sudah ditunjukkan oleh dekan UGM, yang sudah konon dalam genggaman kepolisian gitu, adalah yang ada kacamatanya. Kira-kira begitu ya. Apa komentar Pak Taufik dari sisi hukum pidana atau dari sisi apapun? Silakan. Nih aku kritik Refli Harun. Tadi bilangnya bro biar muda, terus mas, habis itu panggil pak. Nggak konsisten ini, nggak konsisten. Tapi hari ini hari yang sangat luar biasa ya, kantor MTNP Muhammad Taufik and Partners, tapi partnernya bukan geng Solo ya. Karena yang menjadi associate itu harus terakreditasi, terverifikasi punya ijazah. Kebetulan di sini ada yang dari UGM, ya ada yang dari Unpad, tapi UNS, tapi saya belum menemukan yang dari Universitas Pojok Pramuka, ya saya belum menemukan. Nah tadi ada satu pertanyaan menarik, menurut saya apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo, saya konsisten, saya nggak pernah panggil Pak karena dia lebih muda dari saya. Saya Mas Roy Suryo dengan kawan-kawan, kalau yang saya lihat di situ kan dengan Dr. Bonatua sama Ben Sinaga. Kalau itu selalu nggak muda. Iya. Karena ya, namanya Bonatua, ya Bonatua. Bona muda. Itu nanti majalah grupnya ya, ini. Dan Bona itu benar-benar ya. Iya. Benar-benar tua. Benar-benar tua. Nah, ada satu yang menarik. Apa? Kalau saya membahasakan itu rahmat yang tersembunyi atau blessing in disguise. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah. Pak Jokowi diwawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Nah ini bedanya antara narasumber yang sekolahnya benar-benar yang asal bikin narasi. Jadi bukannya apal. Oke, saya luruskan kembali. Kenapa saya bilang blessing in disguise, lalu nanti saya akan mengurai dari aspek bedanya. Sebab ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan, dan Mas Roy, Bang Refli sama Mbak Tifa, karena lebih muda dari saya panggil Mbak, itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas, tahu-tahu dia mend-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU.
Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya, apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Lalu siapa gelombang yang kedua adalah dan dekanat serta rektorat Universitas Gajah Mada. Karena kalau tadi yang dibilang Bang Refli itu apa yang ditunjukkan oleh KPU tanggal berapa itu? Yang kemarin. Sebentar, 3 hari yang hari Senin. Itu ada kalender di situ? Hari Kamis. Nah, jadi tanggal 2 Oktober itu mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus. Plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi karena dia 2 pidana. Pidana yang pertama belum selesai, napi. Dia selesai. Yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Nah, oke. Nah, sekarang kita bicara dari aspek pidana. Di dalam pidana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu minimal harus ada 2. Satu, bahwa ada niat jahat, kita sebutnya mens rea. Yang kemudian yang kedua actus re, perbuatan yang mendasari niat jahatnya. Jadi ketika seseorang mendaftar kepada sebuah institusi publik, kenapa selalu saya mengatakan institusi publik? Karena di situ semua informasi dari seorang calon harus terpublikasikan. Maka ada selain ada fit and proper, ada uji publik, bentuknya apa? Ngirim keberatan dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli, dan mengatakan Roy Suryo, Tiva, dan Rismond itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data, saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara secara dari aspek pidana, hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober. Jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu, mengindikasikan kalau di dalam bahasanya India itu masgul, ya, sinetron India itu masgul, meragukan, mere nehe begitu. Ini makanya pertanyaannya kalau mau menetapkan tersangka atas dasar apa? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita bicara manajemen penyelidikan ada yang lupa oleh Pak Polisi, yakni ketika Pak Jokowi tanggal 30 April 2025 melaporkan atau mengadukan ke Polda, itu kok kosong. Ini menjadi presiden, tidak bisa. Delik penghinaan itu delik yang ada hubungan kausalitas. Saya kenal sama seorang Refli Harun, saya menghina dia, saya arahkan penghinaannya kepada siapa. Nah, kalau ada kata-kata kemudian orang membuat pengaduan ke Mabes Polri, membuat laporan, tapi tidak mendeskripsikan, harus dikriteria. Ya. Kan Pak Jokowi itu mengadukannya, Pak saya merasa dihina, siapa yang menghina Anda? Saya merasa mendengar lamat-lamat, siapa yang menghina? Mboh. Nah, kalau ini dia bukan ahli tata negara, dia ini orang Palembang yang sedang lawak ini. Nah, apa-apa ya. Jadi dari fakta secara hukum delik itu kan ada 2, delik umum sama delik aduan. Nah, ini yang masuk delik aduan. Delik aduan itu apalagi kalau penghinaan, ya ini teman-teman semua di channel Akal Waras, channelnya RH, satu lagi channelnya Dr. Tiva, itu deliknya adalah delik aduan absolut.
Artinya tidak bisa diwakili. Dengerin ini ya, absolut delik aduan itu ada yang relatif, ada yang absolut. Yang absolut itu misalkan yang dihina ijazahnya Pak Jokowi nggak bisa si plester Mautina apa Matutina. Kayaknya namanya jadi Mautina karena dia nggak berani jadi maut begitu. Kemudian siapa lagi? Ketua Peradi Bersatu, ya. Kemudian Ade siapa yang sering keluar di televisi dan siapapun itu harus tidak bisa mewakili Jokowi dan tidak bisa memiliki legal standing. Oleh karena pengaduan tadi tidak menyebut nama siapapun, maka secara hukum saya meminta kepada, karena saya juga penasihat hukum mereka, jadi Mas Roy, Mbak Tifa, Rismon, jangan mau mendatangi, tanya dulu yang lapor siapa, yang adu siapa, yang diadukan apa, peristiwanya apa. Kalau tanpa itu nggak bisa. Mencontohlah, bukan seorang ahli hukum, tapi tidak gentar berurusan dengan polisi siapa, Sri Bintang Pamungkas. Dia ketika ditanya menjawab nama, alamat, pekerjaan, riwayat hidup. Ketika tentang perkara dia nggak mau jawab. Perkaranya nggak naik. Jadi khalayak, saya sebenarnya malas tuh kalau ngomong termul, tapi karena sudah malah sudah ada yang mengadopsi si Daus menjadi ormas termul, ya saya akhirnya ikut-ikutan termul, ya. Jadi yang naik meja itu. Ya, yang naik meja itu ya mungkin sarjana hukumnya mungkin pinter 3 tahun mungkin ya. Ya. Tapi klien yang dibelanya udah masuk penjara itu. Oke. Nah, saya lanjutkan dari fakta-fakta ini buat termul dan siapapun yang bertanya, kenapa Rismon belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap? Ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka bukan orang yang cemen, ya. Lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gadjah Mada, ya. Dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya. Ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan? Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya. Oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki 2 opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp, kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut paduannya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali, ya. Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya, ini menunjukkan mereka dalam bahasa Betawi itu ngeper, ya. Dalam bahasa Betawi itu ngeper, kalau bahasa Jawa itu ajur ajer. Ajur ajer. Maju tatu, hancur. Nah, begitu Bang Refli. Luar biasa. Keenaknya kalau narasumber ini kan ditanya 1 jawab 30. Tadi nggak capek hostnya kan. Tapi kita penting juga memberikan penguatan atau keyakinan bahwa memang ijazah yang dirilis atau direveal oleh KPU itu memang ijazah yang selama ini diributkan. Nanti ada alasan mengatakan, wah itu beda, ya kan? Ini versi digitalnya, versi analognya tidak begitu. Versi analognya kacamatanya lebih jelas. Mas Roy, tolong Anda mempertanggungjawabkan bahwa yang kita bicarakan adalah ijazah yang sama, ya. Oke, silakan. Terima kasih, Bang Refli. Nah, yang pertama adalah kebetulan memang yang diundang, mendapat undangan pertama kali itu adalah kita juga, sebenarnya tim kita juga. Jadi waktu itu ada Pak Bonatua dan juga Michael, ya. Tapi sebenarnya pada saat yang sama, ya, ketika saya datang ke KPU itu Pak Abdul Hal Katiri juga datang juga, ya, untuk mendapatkan itu juga. Dan sebenarnya ada surat juga yang kemudian dilakukan oleh tim kuasa hukum kita juga yang lain yang juga meminta itu. Jadi pertama kali kita harus mengaturkan terima kasih kepada KPU Pusat, ya, yang telah mengawali dengan kemudian membuka data itu. Tapi sebenarnya juga kalau dia tidak membuka data itu,
Mas Refli, dia akan juga kena dengan undang-undang kearsipan. Gitu. Jadi kita challenge juga dengan undang-undang kearsipan dan Bulasi Mahkamah nggak ngasih karena kena undang-undang kearsipan, hukumannya 10 tahun. Kalau ngasih ya enggak, tapi memang harusnya ngasih ya. Jadi itu akan menjadi contoh nanti untuk KPUD Solo ya, kemudian Jawa Tengah dan juga untuk di KPU DKI ya gitu nanti harus hal yang sama. Karena apa? Semua kita kejar. Karena Jokowi itu sudah mengajukan untuk maju sebagai pejabat publik itu kan setidaknya kan dalam 3 kategori. Yang pertama untuk menjadi wali kota, nah itu ada di KPUD Surakarta ya, kemudian untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta yaitu KPU DKI ya, kemudian untuk menjadi presiden yaitu ada di KPU pusat. Nah, semua yang keluar itu nanti akan kita perbandingkan. Apa yang kita perbandingkan itu masih kita simpan dulu Mas Refli. Ya, kami rahasiakan dulu karena itu akan menjadi bukti yang sangat kuat nanti apakah ada hal yang kemudian kita teliti. Tapi yang jelas tadi benar kata Pak Taufik ya, kalau saya konsisten manggil Pak. Gitu. Kalau bro kok kayaknya ikut-ikut Partai Gajah. Ngomongnya medok kok, Bro. Iya, Partai Gajah. Dan yang menarik memang kenapa yang kemudian dapat pertama itu hanya masalah waktu ya, Pak Bona tua ya. Bona yang nggak pernah muda. Nah, ini juga nggak konsisten sebenarnya namanya. Ya, karena Bona itu gajah kecil. Berbelalai. Panjang. Ya, kok tua ya. Yang pasti bukan Petruk yang berhidup panjang. Katanya ada gajah kecil yang nanti akan menjadi besar ada katanya. Tapi sebelum besar ya udah kecil dulu terus dia. Sebelum besar kepalanya udah putus. Putus ya kan dipotong-potong dia. Kan betul. Jadi apalagi namanya gajah, nggak punya ijazah ya, itu udah jelas ya gitu. Nah, jadi yang kita terima itu pun kemarin sebenarnya masih kita pertanyakan ya. Karena beberapa bagiannya Mas Refli itu ditutup-tutupi Pak Taufik. Gitu. Nah, ya, karena seperti ini penampakannya. Penampakannya seperti ini. Tidak diwujudkan langsung. Iya. Ini terjadi langsung begitu? Iya. Nah, itu silakan. Nah. Ya. Jadi artinya ini kita pertanyakan karena kalau misalnya itu tanggal ulang tahun ya 21 Juni 61. Loh, ayo, kita udah tahu ya ngapain juga mesti ditutup-tutupi. Kemudian nomor ijazah itu juga aneh kalau ditutup-tutupi. Karena nomor itu tidak akan bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Misalnya kalau nomor NIK di KTP, oke, karena itu bisa disalahgunakan untuk kepentingan pinjol. Tapi kalau misalnya tanda tangan, itu aneh juga, itu tanda tangannya tutupi semua. Tanda tangan Prof Yakob, tanda tangannya Prof Nadi, kemudian itu juga ditutup-tutupi. Ini kan agak aneh kemudian, makanya itu. Ijazah setahu saya juga melekat. Makanya. Nomor ijazah Ya, 120. jadi itu kemarin kemudian oleh Pak Bonatua dan saya juga sampaikan saran ke Pak Al-Katiri harus dipertanyakan hasil uji konsekuensinya. Jadi kalau itu ditutup itu kan kata KPU itu karena berdasarkan hasil uji konsekuensi. Nah, hasilnya mana? Gitu loh, hasil uji konsekuensinya. Tapi yang jelas saya membenarkan tadi statementnya Mas Refli dan juga Pak Taufik. Nanti juga silakan tambahkan oleh Dr. Tifa. Kenapa itu penting ya atau sangat krusial? Karena itu membuktikan ijazah yang sama, yang identik dengan itu yang sudah kami teliti dalam buku ini. Jadi RRT teliti itu adalah 99,9% palsu. Jadi kalau yang diunggah oleh si Dian Sandi yang hari ini juga dia juga nge-tweet juga sebelah kegirangan sekali melihat itu dari KPU gitu. Padahal itu kita upload aslinya. Dari dulu yang Anda upload itu sebenarnya bukan asli, yang Anda sebenarnya harus kena juga. Kenapa? Yang melakukan perubahan terhadap ijazah asli yang lurus dan perspektif kayak gini, harusnya uploadnya gini, nggak miring. Miring itu sebenarnya sudah bisa dimasukkan pasal di 32 karena membuat tidak jelasnya berkas ya. Jadi sebenarnya itu masih bisa disoal. Artinya apa? Ijazah yang kita periksa selama ini itu adalah yang palsu ya 99,9% palsu, yang tidak identik dengan ijazah milik Fronojiwo, dengan ijazah milik almarhum Hari Mulyono, dan tidak identik juga dengan ijazah milik Sri Murtiningsih. 1115, 1116, 1117. 1120 ini berbeda
Dulu istilah saya adalah A-nya mencorot, ya, A-nya itu keluar gitu. Nah, artinya udah palsu. Nah, kalau palsu ya berarti apa? Tadi yang Pak Taufik sampaikan, semua itu nanti akan digulung semuanya gitu loh. Karena itu berarti sudah benar menebar. Dan itu betul Pak Taufik. Saya ketika diperiksa yang lalu, saya minta nama Sylvester Matutina itu dikeluarkan dari apa link atau dari video yang digunakan sebagai alat bukti. Karena apa? Karena dia itu harusnya tidak berada di tempat. Satu, ketika dia berada di salah satu TV di iNews, yang itu kemudian digunakan sebagai bukti ketika saya melakukan pencemaran, dan di situ dihadiri oleh si Gogon itu, ya gitu. Nah itu sekarang ada Sylvesternya, padahal harusnya Sylvester masuk penjara kan, gitu. Jadi dia harusnya nggak ada di situ. Karena dia nggak ada di situ, harusnya dia nggak layak untuk melakukan pelaporan. Demikian juga dengan dia berada di kota Solo, ya. Kemudian dia berhadapan dengan beberapa kawan-kawan di sini yang mendatangi rumah Jokowi, ya gitu. Nah dia juga harusnya nggak ada di situ. Orang terpidana yang harus masuk penjara kok ada di situ dan kemudian bersaksi. Itu makanya kesaksian dia harus gugur. Tapi alhamdulillah ya sekarang kita tunggu. Dan kemarin yang paling menarik adalah barusan ada konferensi pers yang dilakukan kalau menurut saya oleh para ODGJ. Orang dekat Gibran Jokowi. Yaitu ODGJ, ya. Dan mereka kemudian yang paling menarik apa? Saya nggak lihat isinya konferensi, tapi yang paling menarik adalah dari mereka kata-kata yang mengatakan mereka akan mengajak 500 orang ibu-ibu dan kemudian akan demo sembari melepaskan baju dan jadi hanya menggunakan penutup atas, bra dan CD, ya. Kita tunggu. Nanti kita siapkan polisi dan dokter. Betul. Tapi yang jelas itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, khususnya pasal 4 karena mereka ayat 2, mereka itu yang apa loh yang buat ini kok. Iya. Saya nggak ngerti. Kalau dalam nama para narasumber yang diundang oleh DPR ketika mensahkan Undang-Undang Pornografi itu ada nama Roy Suryo itu gitu dulu. Jadi artinya kalau orang bilang Roy Suryo apa-apa kok ikut keterbukaan informasi ikut ITE ikut. Nah, ya memang gitu ya, memang Kak, saya ikut menjadi narsum dan membuat MBG ikut membicarakan bapaknya Gibran. Itu MBG. Jadi artinya mereka itu malah justru yang akan menghasut ya orang-orang berbuat tindakan porno aksi. Pasal 162 ada mereka, pasal 32, 35 Undang-Undang ITE juga mereka. Jadi intinya sebelum nanti Dr. Tifa, Mas Refli, saya sampaikan bahwa alhamdulillah sekali lagi KPU sudah melaksanakan itu, tapi masih kita lakukan karena baru satu yang diberikan, yaitu KPU 1 kita minta 2 berkasnya. Berkas pendaftaran tahun 2014 dan berkas pendaftaran tahun 2019. Yang sudah diberikan baru yang 2019. Jadi yang 2014 belum, yang untuk KPU DKI itu yang 2012 ya ketika dia daftar gubernur, dan yang untuk Solo itu yang 2005 ya ketika dia daftar menjadi wali kota Solo. Saya kira itu dulu Mas Refli, makasih. Ya, Mas Roy, saya ada follow up pertanyaan ya. Satu, Anda mengatakan kalau ijazahnya yang kacamata yang selama ini beredar 99,9% itu palsu. Itu nanti tolong dipertanggungjawabkan pernyataan itu. Yang kedua adalah apa yang Anda pikirkan tentang kalau seandainya tiba-tiba ijazahnya itu beda-beda yang didaftarkan. Karena kan ada 4 kejadian ya kan. Satu mendaftar sebagai wali kota di Solo, di KPU Solo, mendaftar sebagai gubernur di KPU DKI, dan presiden 2 kali di KPU. Kita baru mendapatkan 1 saja, sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan 3 event sebelumnya. Saya memang barangkali Mas Roy membayangkan skenario-skenario, silakan. Terima kasih Mas Refli, dan sebenarnya juga Dr. Taufik ya, saya sampaikan bahwa kita nanti ada uji yang lain yang kita lakukan untuk memperbandingkan 4 itu. Meskipun terus terang yang 2014 saya sudah melihat soft copy-nya, meskipun saya belum dapat yang asli gitu ya, tapi ada yang sudah mengirimkan soft copy-nya, tapi secara resmi nanti itu akan kita dapat dari KPU. Jadi artinya kalau itu perbandingannya ternyata berbeda-beda,
Terus tadi Pak Dr. Taufik menyebut salah seorang pejabat KPU Solo, Pak Eko, yang dulu Pak Eko juga mengatakan bahwa ijazahnya dulu kemungkinan ada 2. Seingatnya ada yang titelnya Dokter Andes, yang mungkin itu dari salah satu sekolah tinggi di Solo, ya. Sekolah tinggi sekali. dan yang ini, maka itu akan menjadi pertanyaan besar dan akan semakin membuktikan kepalsuannya orang yang menggunakan ijazah. Jadi yang disalahkan itu orang yang menggunakan ijazah, gitu loh. Yang kemudian melaporkan kami, gitu loh. Ya, itu yang harusnya dilaporkan. Jadi artinya kalau itu berbeda-beda, Mas Refli, ya ini jelas kemudian nanti ada konsekuensi dari orang yang menggunakan ijazah itu. Kok bisa dia beda-beda? Dapat dari UGM kan hanya sekali, ya, yang dia dapatkan tahun 85 di bulan November itu. Kok bisa nanti beda-beda, ya kan gitu. Nah, tapi memang harus ada perbedaannya juga sebenarnya, yaitu pada titik-titik tertentu ketika itu digunakan pada tempat-tempat yang berbeda, tapi bukan ijazahnya yang berbeda. Nah, jadi artinya nanti itu yang akan kita lakukan. Pertanggungjawabnya kami, yaitu saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa, ketika kami menulis buku ini, itu jelas ada beberapa uji yang kami lakukan, ada uji ELA di situ, ya, error level analysis, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, kalau ada esok mengaku pakar, ya, mengatakan ELA itu kan digital, nggak bisa digunakan untuk uji analog, ya, salah bro, gitu ya. Dulu kalau saya buka aja deh, dulu saya pernah meneliti yang namanya foto, yang itu disebut foto itu adalah mantan presiden kita, ya, Pak Abdurrahman Wahid, ya, gitu. Pak Abdurrahman Wahid waktu itu ada foto dengan seorang wanita, ya, beliau dijebak, ya, pakai daster, betul, ya, namanya Arianti, Ibu Setepu. Itu fotonya adalah analog, itu dari sebuah klise, ya, dari sebuah film Fuji Film. Anda tahu itu adalah film seluloid. Apakah saya juga harus meriksanya dengan kaca pembesar lup? Enggak, ya kita scan pakai digital. Kemudian hasil uji digital lah yang kita periksa, yang kita magnifying, kemudian kita analisis. Sama seperti orang meriksa sidik jari, Mas. Kalau sidik jari orang periksa sekarang, apakah sidik jarinya harus dicap dulu, kemudian diperiksa pakai detail lagi dan dihitung satu-satu lagi daktiloskopinya atau rumusnya? Enggak juga, sekarang sudah ada computerized yang membuat itu. Jadi artinya teknologi digital itu sudah sedemikian maju. Ya mungkin si pakar abal-abal itu nggak bisa baca atau nggak bisa ngerti kemajuan teknologi, gitu loh. Kayak sekarang orang berkata kalau mau maju tuh harus kembali ke peralatan yang lama. Enggak. Saya koreksi. Iya. Itu pakar mungkin, tapi singkatannya pandai berkelakar. Nah, ya, atau tampak sukar. Pakar. Ya, jadi apa-apa dibuat sulit sama dia. Karena dia memang sulit menerangkan, ya. Ya, Dokter Tifa, ya, ketika kita berada di ruang Bareskrim, ya, gitu, dia mengatakan ini nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dipakai. Waktu di ruang itu. Sampai di ruang itu, sampai iya pada ada. Sampai Karwasidiknya sendiri bilang tuh, lo yang Anda bisa tuh apa, gitu loh. Itu aja sampai dibilangin begitu, gitu loh. Ya, jadi artinya Mas Refli, ya, ini nanti masih akan panjang dan akan semakin menarik ceritanya, ya, karena dengan pintu yang sudah dibuka oleh KPU itu akan kemudian membuka kotak, ya, ini bagaikan kotak Pandora, ya, gitu. Jadi akan terbuka kebusukan-kebusukan yang ada di dalamnya. Itu, Mas, terima kasih. Oke, makasih Mas Roy, ya, buat Dokter Tifa. Ada nggak kemungkinan ini dikaitkan dengan apa ya tadi ilmu Anda kan tentang neurologi behavior, ya. Jadi neuropolitika dengan adanya informasi baru dari KPU ini, saya membayangkan, ya, tentu barangkali akan ada perubahan sikap yang signifikan, ya, yang dimana itu, ya, kalau misalnya landasannya apa yang Anda kerjakan dengan Mas Roy dan Rismon, ya 99,9%, ya Anda benar jadinya. Berarti yang sana salah, gitu. Silakan Anda eksplorasi. Silakan, Dok. Saya pikir tadi nyempil, ternyata banyak nih. Saya panjang kali lebar juga nih penjelasan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menambahkan dari Mas Roy, ya. Ini sebetulnya untuk saya ini seperti deja vu. Seperti yang terjadi pada 22 Mei 2025. Konferensi pers Bareskrim, ya. Karena apa? Instead of, ya, alih-alih Bareskrim dan kemudian KPU pusat ini
membuat kami menjadi keliru begitu ya, secara secara scientific base. Malah KPU ini di tanggal 2 Oktober ketika memberikan surat jawaban kepada 3 pihak. Ini saya perlu juga underline juga ya, supaya tidak ada pihak yang merasa tidak disebutkan atau kemudian juga ada yang overclaim. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2025 hari Kamis itu KPU Pusat itu memberikan jawaban terhadap 3 pihak yang bersurat sebelumnya. Pertama adalah dari tim kuasa hukum kami, pembela penegak keadilan, di mana saya, Mas Roy Suryo dan Bang Rizwan Syani-Patu menjadi klien. Kemudian ada satu lagi dari timnya Mas Roy Suryo dan Pak Bonatua Silalai, dan satu lagi adalah tim pembela yang ada juga gitu ya. Nah, jadi ada 2 surat yang dijawab oleh KPU pada saat yang sama, pada jam yang berbeda gitu kan. Tapi suratnya isinya sama. Isinya sangat penting, yaitu foto dari fotokopi ijazah Joko Widodo yang didaftarkan di KPU KPU di 2019 ya Mas, ya kan? Nah, 2019 nih ya. Nah, ternyata saya ini bertugas untuk melihat secara detail, ya, bertugas untuk melihat secara detail. Ternyata fotokopi dari fotokopi ijazah, foto dari fotokopi ijazah Jokowi ini yang diserahkan kepada kami melalui Pak Bonatua dan melalui tim kuasa hukum kami itu ternyata berbeda, ya, berbeda dengan yang diklaim oleh UGM. Ya, pada tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Sigit Sunarta, ternyata beda, dan juga beda dengan foto dari fotokopi yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Ya, dan juga beda dengan foto dari ijazah yang diklaim asli oleh Dian Sandi tanggal 1 April 2025. Jadi sekarang jadi ada 4 versi nih. Ijazah Jokowi ini malah jadi ada 4 versi nih. Versi KPU 2019, karena kita belum dapat versi KPU 2014 ya, kita belum dapat. Jadi versi KPU 2 Oktober 2025, versi UGM 2022, versi Bareskrim 22 Mei 2025, dan versi Dian Sandi 1 April 2025. Jadi ini ada 4 versi ijazah. Saya sampaikan ya, perbedaannya adalah, perhatikan baik-baik ya, ini saya mau mengcompare perbedaan antara ijazah yang disampaikan, foto dari fotokopi ijazah yang disampaikan oleh KPU, tolong mungkin biar kelihatan. Ya, supaya kelihatan sekali nih khalayak ya, melihat bedanya nih dari matanya seorang pemerhati neuroscience behavior ya. Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarta mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan. Adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Yang dibilang oleh Pak ini kan. Ya, kalau ini dalam pandangan kita ya, kanan dalam pandangan alay. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU Pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya. Jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis, ya. Itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan, ya. Nah, jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi dan tidak ada lipatan. Ya, nah sekarang beda lagi dengan dari versi Dian Sandi. Di Dian Sandi
tidak ada tumpahan kopi, tidak ada lipatan karena dia klaim ini ijazah asli. Tapi di bawahnya ada semacam seperti bleber ya, ini bisa ditunjukkan. Bleber bahasa Indonesia beleber. Nah, kalau bahasa Solonya bleber. Ya. Jadi kalau versinya Dian Sandi itu ini kan kata dia kan foto dari ijazah asli. Ya kan? Oke, bukan foto dari fotokopi ya. Nah, perbedaannya dengan versi KPU adalah versi KPU bersih di bawahnya itu, garis bawah. Kalau di versi Dian Sandi kan seakan-akan ada bleberan tinta tuh di bawahnya tuh yang membentuk corak. Sepintas kalau orang nggak zoom atau orang nggak pandai itu melihat itu seperti dikerat tikus ya, atau dimakan rayap. Nah, terus kalau versinya Dian Sandi itu seperti tinta bleber. Pertanyaannya adalah mana ada ijazah UGM yang dikeluarkan bleber tinta kan gitu. Jadi ada 5 perbedaan ya kalau kita kumpulkan, kita kompilasi dari perbedaan dengan KPU. 1, KPU tidak ada nomor pojok kanan atas. 2, KPU tidak ada lipatan. 3, KPU tidak ada tumpahan kopi. 4, KPU tidak ada bleberan tinta di bawah ya. Jadi ini adalah versi ijazah yang kelima yang keluar. Jadi menurut saya ini balik lagi pada suasana kebatinan. Jangan-jangan ya kita kan beberapa waktu yang lalu menangkap dari mulai presentasi Bareskrim, kemudian gelar perkara khusus tanggal 9 Juli yang kita bertiga hadir sebagai saksi ahli. Itu ada suasana kebatinan yang kita tangkap dari pihak kepolisian. Jadi mereka sendiri itu sebenarnya menyaksikan, mereka sendiri sebetulnya ragu-ragu, sehingga mereka mengeluarkan data apa adanya, ya sebetulnya tanpa analisis. Bahkan di luar dari ijazah kita juga kaget, tercengang sekali, ketika di tanggal 22 Mei 2025 justru kita tahu untuk yang pertama kalinya dalam hidup kita semua, bahwa ternyata Joko Widodo itu menempuh sarjana muda. Justru yang memberitahu adalah Bareskrim, kan itu aneh ya. Padahal sejak 2022 ketika pihak UGM itu rilis, itu Rektor Ova Emilia dan Dekan Sigit Sunarta nggak pernah tersebutkan oleh mereka bahwa ada sarjana muda. Nah sejak 22 Mei yang sudah malah justru di-spill oleh Bareskrim, justru pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2025 Rektor malah sekarang kemudian menyampaikan bahwa betul. Nah, ini kan lucu ya. Balik lagi kepada soal ijazah ya. Itu kemudian soal perilaku yang kita tangkap. Apakah KPU juga sekarang menjadi ragu-ragu terhadap keaslian dari ijazah Joko Widodo ini? Dari sisi neuroscience behavior, perilaku yang ragu-ragu itu tampak dari mana? Dari ketidakharusan ya, sikap yang berlebihan dari KPU terhadap dokumen ini. Jadi sikap yang berlebihan ya itu muncul dari mana? Kenapa dia harus menutup-nutupi beberapa fakta dokumen yang ada di fotokopi ini? Sedangkan kita semua, seluruh rakyat Indonesia, bahkan polisi pun sudah rilis, bahkan UGM pun sudah rilis ya, sesuatu yang tidak perlu ditutupi oleh dokumen ini yang justru malah menambah dari bahwa kita perlu melakukan analisis terhadap perilaku dari KPU ini. Jadi simpulan sementara saya, dengan dia kemudian menutupi nomor ijazah ya, dengan kemudian dia juga menutupi siapa yang melakukan legalisasi ijazah di tanggal. Dia mengakui kalau itu ijazah yang dikeluarkan Jokowi. Iya. Dia mengakui. Sebentar. Ya. Motongnya setengah kalimat aja ya, Mbak. Ini lagi seru nih saya. Jadi perilaku dia menutupi siapa yang tanda tangan, nama siapa yang tanda tangan, ya. Dan dia menutupi tanggal dari legalisir. Artinya kan ada yang ditutupi itu. Artinya dengan dia menutupi, justru dia menunjukkan kepada kita bahwa ada yang ditutupi. Itu behavior ininya ya, yang kita mesti baca. Orang itu kalau menutupi, berarti dia menutupi sesuatu yang bisa dia ketahui maupun dia tidak ketahui, atau sesuatu yang membuat dia ragu. Nah, karena apa? Dia akan berpikir bahwa netizen yang cerdas, apalagi didampingi sama Mas Roy, sama kita yang super julid, kita akan langsung menghubungkan, ini benar nggak dekan pada tanggal ini tuh dekannya namanya ini kan gitu.
Itu langsung saya cek kemarin. Nah itu. Terus kemudian ada nomor induk mahasiswa juga ditutupi. Lalu ada tanda tangan dari rektor ditutupi. Padahal kita udah tahu bagaimana. Kemudian ada tanda tangan yang ditutupi dari Profesor Sunardi. Apa behavior sign ya? Tanda-tanda behavior yang kita lihat. Dia takut ini kita akan lakukan digital forensik lagi. Dia akan takut kita akan lakukan bermacam-macam analisis lagi. Termasuk analisis yang saya lakukan dengan facts ya. Jadi facial action coding system ya, beberapa analisis neuroscience, kemudian telematika. Jadi dia itu memberikan kepada kita itu dengan penuh keraguan-raguan. Dan dia ketakutan kalau nanti kita akan analisis. Udah pasti kita analisis ya. Artinya kalau kita dapat ini akan kita analisis lagi. Makanya dia berusaha untuk menutupi. Saya ingin sampaikan bahwa perilaku menutup-nutupi ini selain, nah nanti saya minta pandangan dari ahli pidana Pak Taufik, ini juga jadi salah satu kuasa hukum kita juga ya. Apakah ini ada unsur pidana dengan menutup-nutupi ini ya dokumen ya? Dia memberikan dokumen tapi dia menutup-nutupi sebagian dari dokumen tersebut. Itu maksudnya apa? Kemudian justru dari sisi behavior sign lagi, jangan-jangan dugaannya, kita bicara dengan bahasa saintifik ya, dugaan kita, asumsi kita bahwa foto dari fotokopi ijazah 2019 versi KPU Pusat ini, dugaan kita ada perbedaan dengan fotokopi ijazah tahun 2014 yang diajukan pada saat Jokowi pertama kali. Dan asumsi kita juga ada perbedaan dengan ijazah yang disampaikan di KPUD Solo maupun di KPUD Jakarta. Maka ini saya juga mengingatkan Pak Taufik ya untuk kita kejar yang KPUD Solo ya. Jadi itu menginspirasi, besok kita akan tulis surat. Ya, itu ya dari sisi itu. Maka jangan senang termul. Anda ini karena memang kurang cerdas jadi nggak paham dengan situasi. Justru Anda melihat bahwa KPU ini lagi buang badan istilah behaviornya. Dia sedang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Rektor Ova Emilia. Jadi Rektor Ova Emilia itu menutup dengan a piece of paper, just a piece of paper. Artinya dia mengabaikan atau mengecilkan ijazah dan dia katakan bahwa semua itu sudah ada di tangan kepolisian. Nah, kami berdua yang melalui tim kuasa hukum kami juga itu kan sudah bersurat ke UGM meminta baik dari dokumen dan semua perangkat terkait dengan ijazah. Kemudian kami juga kejar lagi dengan sarjana mudanya beserta semuanya, KRS, KHS, segala macam sarjana muda. Jawabannya sama terhadap dua surat tersebut bahwa semua berkas sudah tidak ada di tangan kami, sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Artinya apa? Artinya UGM sejak saat itu tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap semua yang berkaitan dengan ijazah dan hal ihwal dokumen ijazah terkait dengan Joko Widodo. Nah ini sepertinya KPU juga sedang berusaha untuk melakukan hal yang sama nih. Dengan kemudian memberikan foto dari fotokopi ijazah itu seakan-akan kepada kami bertiga RRT itu tolong analisislah, tolong risetlah, malah kayak begitu jadinya dengan apa yang ditunjukkan oleh KPU. Dan ya ini kami terima tantangan nih kan Mas, kami akan terus analisis dan kami akan coba cari source, primer source-nya ya, yang tidak ditutup-tutup itu seperti apa sehingga kami akan bersurat lagi. Ya, saudara sekalian, tapi tetap ada satu pertanyaan yang menarik ya. Tadi kan sepertinya nanti takutnya sobat era sekalian dan pemirsa lainnya bingung. Saya mengatakan ijazah itu adalah ijazah yang sama. Mas Roy tadi sudah confirm, tapi kemudian Dr. Tifa mengungkap perbedaan dari fotokopi yang beredar. Tolong diklirkan, maksudnya ya. Yang samanya itu di sisi mana, yang tidak samanya di sisi yang mana. Jangan nanti wah ini nggak konsisten antara Roy Suryo dan Dr. Tifa. Oke, pertanyaan untuk Mas Roy ya. Pertanyaan untuk Dr. Taufik atau Bro Taufik. Gini Bro ya kan. Ini ada dua institusi yang sama-sama resminya, yaitu Bareskrim Mabes Polri. Nggak boleh dia menampilkan fotokopi abal-abal ya kan. Kemudian ada KPU yang dikatakan oleh Dr. Tifa berbeda. Padahal kita kan nggak bisa mengatakan salah satunya itu fotokopi yang tidak asli atau dua-duanya palsu karena ini institusi resmi. Nah, apa tanggapan Anda tiba-tiba itu sama dengan riwayat pendidikan Gibran antara Setnek dan KPU kan beda kan? Oke, silakan Mas Roy dulu dijawab tadi. Ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya
yang kami sampaikan tuh sama, Mas Rafli. Tujuannya sama, hanya artinya sumbernya, source-nya itu adalah source yang sama-sama sudah kita periksa atau kita analisis dan itu membuktikan 99,9% palsu. Dr. Tifa tadi menyampaikan bahwa antar institusi ini, UGM tahun 2022, kemudian Bareskrim tanggal 22 Mei, dan juga kemudian Dian Sandi, itu mereka itu justru yang melakukan pengubahan sedikit-sedikit. KPU juga terhadap barang yang source-nya yang sudah kita teliti palsu itu. Misalnya KPU melebihi nomornya. Bareskrim menggunakan fotokopi yang jelek banget, yang paling jelek lah gitu punya Bareskrim itu. Yang dia berupa yang terlipat yang ada di buku itu ya gitu. Kemudian ada tetesan kopi. Kemudian satu lagi Dian Sandi memiringkan gambar ya dan dia itu sih sebenarnya bukan kayak dimakan tikus. Tapi saya berani yakin yang disajikan oleh Dian Sandi itu adalah hasil print out dari sebuah scan dokumen yang tadinya mungkin scan-nya adalah sumbernya sama, Mas Refli, tapi kemudian di print out dengan kontras yang terlalu tajam, sehingga karena terlalu tajam yang disampaikan oleh si Dian Sandi itu malah fotonya jadi sangat jelas sekali, padahal kalau foto tahun 85 itu logikanya itu sudah agak blur atau sudah agak menua gitu ya. Gitu. Jadi pastilah gitu karena sudah lebih dari 40 tahun. Nah, jadi dia print lagi, mungkin dia kontraskan sehingga dengan kontras yang berlebihan itu kemudian malah menghilang blobor itu. Jadi ketika di print mungkin print hasil suntikan ya gitu ya, itu tintanya itu suntikan. Jadi ketika keluar bleber gitu ya yang ada di bawah itu. Jadi lain kali belilah yang original ya gitu. Dian Sandi jangan beli yang suntikan tintanya. Nah, itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Makasih. Jadi jelas ya Sobat Era sekalian bahwa source-nya atau sumbernya sama. Pokoknya intinya adalah yang kacamata gitu ya. Itu sama semua. Tetapi dalam proses pemfotokopian dan kemudian juga dalam proses itu memberikan kepada institusi-institusi, kemungkinan ada perubahan-perubahan, ada yang nutupin ini dan lain sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan follow up lagi Mas Roy. Menurut Mas Roy ini source-nya ini berupa dokumen digital atau sebenarnya dokumen analog atau jangan-jangan dokumen digital, main source-nya, sumber utamanya. Oke, itu sebagai ahli telematika ya. Source-nya sudah berupa digital. Ya gitu. Jadi source-nya ini sudah berupa digital. Jelas digital itu adalah yang diprint oleh Dian Sandi. Ya, gitu. Kemudian yang ada di KPU, ya, yang itu berupa fotokopi yang sudah print out dari gambar digital. Ya, gitu. Jadi makanya kita pertanyakan, sebenarnya ada nggak ijazah aslinya itu? Ya, belum tentu ada Mas Refli ijazah aslinya itu. Gitu loh. Jadi kalau itu nggak ada, berarti kan timbul pertanyaan, gitu loh. Apakah memang pernah skenario yang mau dipaksakan pertama kali dulu yang dulu ada profesor dari Fakultas Hukum UGM yang mengatakan kalau itu hilang. Nah, itu kan ada skenario dulu yang kemudian kan karena kemudian yang kita sampaikan lagi kalau memang aslinya hilang di print lagi salah tetepan. Nah, kemudian skenario itu bisa dihilangkan. Nah, sekarang kita lihat kenapa? Karena kok yakin kita dengan karena sampai dengan Mabes Polri pun ketika mau menampilkan yang scan yang asli pun yang kata itu ada sudah ditunjukkan itu tidak berani ditampilkan dalam bentuk yang besar, cuma tampilkan samping dan katanya yang ada di depan Juandani itu yang kecil itu gitu loh. Jadi waktu gelar perkara khusus. Iya, termasuk gelar perkara khusus malah sama sekali tidak ditampilkan. Jadi artinya kalau kemudian sekali lagi pakar abal-abal mengatakan diperiksa analog, mana analognya? Saya tetap berkata dengan santai aja, mana analognya? Jadi semua iya, karena satu yang ada di Mabes Polri itu jelas-jelas itu adalah digital, yang ditekuk-tekuk itu fotokopi yang ditekuk-tekuk itu, yang ditampilkan fotokopi yang ditampilkan oleh Pak Sigit Sunarta tahun 2022 itu juga artinya bukan dari source yang asli juga, ya itu sudah print out, jelas Dian Sandi jelas itu print out komputer, ya, yang ada di KPU ini juga adalah print out dari komputer. Dan yang barusan kemudian ini baru saja saya lakukan, ELA. Jadi masih ada masih bisa dilihat nih, Pak. Ini baru aja saya lakukan. Lihat, ini ijazah kalau kita lakukan ELA.
Nah, Ijazahnya yang versi KPU itu pun beruwet juga, hancur juga. Jadi iya, ada editannya juga. Jadi nampak ini pernah dilakukan editing di bagian foto, kemudian namanya, tulisannya, logonya juga, ini yang mencotrot tadi, yang mencotrot juga dia di situ. Iya, ini belum pernah saya tampilkan, nanti akan jadi tulisan tersendiri ini. Ya. Ya, tolong ya proses penegakan hukumnya yang benar, karena yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Silakan Pak Taufik. Ya. Menarik ya. Saya mengomentari kalau jadi begini. Sebagai sebuah institusi publik ya, baik itu KPU DKI maupun KPU pusat, maka dia terikat pada Undang-Undang Kearsipan bahwa milik seorang tokoh publik, lebih-lebih pernah menjabat sebagai kepala negara, maka menjadi kewajiban itu untuk disampaikan kepada publik ya, kepada publik, dan itu sudah bukan lagi rahasia sebagaimana keputusan KPU 731 ya, 731 yang akhirnya dibatalkan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari aspek pidana apa? Pertama, kalau seseorang mengakui bahwa itu asli ya, dan ternyata itu kemudian palsu, berarti dia dikenakan pasal 55 ayat 1 turut serta. Nah, turut sertanya apa? Kalau turut sertanya ikut mendesain, menutup-nutupi, turut serta itu ada dua, turut serta aktif, turut serta pasif. Turut serta aktif itu seperti tadi dianalisa bahwa itu ada beberapa yang sengaja ditutup-tutupi. Nah, ini menjadi sebuah kontroversi. Di satu sisi mengatakan asli, di sisi lain kenapa menutup-nutupi? Kalau menutup-nutupi dan ternyata apa yang diklaim selama ini itu adalah palsu, lebih-lebih disebut sebagai 99,9%, maka saya mengatakan sebagai lembaga yang aktif, dia turut serta aktif. Bagaimana ancaman pidananya? Ancaman pidananya orang yang memalsukan dokumen dan membantu dokumen meyakini dokumen yang palsu itu sebagai asli. Ancamannya sama dengan orang yang menyerahkan. Sama. Jadi ketika kita turut serta aktif itu ancamannya dengan aktor intelektualnya itu sama itu, kecuali dia turut sertanya pasif, saya hanya menerima, kemudian saya mengatakan asli, nah saya kan tidak tahu. Tapi yang ini kan dia malah aktif. Bahkan beberapa data dicoba untuk dihapuskan begitu ya. Nah, oleh karenanya menurut saya Komisi Pemilihan Umum tidak perlu melakukan hal-hal yang ya sifatnya merekayasa ya, karena tugas dia itu hanya seperti ini, orang delivery, pesenannya apa, disodorkan, disarahkan. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Nah, ini doktrinnya begini. Ketika saya menuliskan sebuah cek, ya, ketika saya mengakui bahwa cek itu tanda tangan saya, isinya angkanya mau berapapun, saya tetap bertanggung jawab. Jadi seperti itu logika hukumnya. Nah, saya justru bertanya kenapa Komisi Pemilihan Umum begitu sibuk, begitu bingung, ya. Mesinnya dia bahasanya nothing tulus, sajikan saja ini apa yang diminta. Begitu Bang Refli. Ya, menarik sobat sekalian dan semuanya, karena harusnya KPU memberikan dokumen as it is apa adanya, karena tidak lagi masuk ranah privasi. Betul. Jadi seluruh informasi yang ada di ijazah tersebut tidak boleh ditutupi. Kalau ditutupi malah melanggar undang-undang. Barangkali jangan-jangan minta yang baru lagi mungkin ya. Oke, kita closing statement mulai dari Pak Taufik, Mas Roy, dan kemudian Dr. Tifa. Jadi menurut saya di satu sisi sebagai penasihat hukum dari beliau-beliau, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, saya berharap bahwa hukum itu bukan bicara menang kalah. Nah, tetapi bicara benar salah. Selama ini banyak tragedi terjadi karena mengatakan orang menginisiasi hukum itu menang kalah karenanya nyogok dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, ini momentum kalau ada reformasi di tubuh kepolisian, reformasi dibentuk Pak Prabowo dan Pak Sigit membentuk reformasi kepolisian juga, harapan saya sudahlah. Kalau memang faktualnya apa yang disajikan itu palsu, ya katakanlah itu palsu ya. Kalau memang tidak memiliki nyali, ya sebaiknya segera saja diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan ya.
Terus yang ketiga, buat kalian ketika berdebat itu jangan memakai narasi. Hukum itu bukan puisi. Kalau puisi kalian pakai narasi boleh, tetapi hukum itu fakta. Nah, seperti yang kita diskusikan ini fakta semua begitu. Jadi sekali lagi tidak usah berdebat itu asli menurut UGM. UGM sudah mengatakan asli, kenapa masih Roy Suryo, Rismon dan sebagainya masih ngotot? Bukan begitu. Kalau yang namanya hukum itu disajikannya sesuai pengertian alat bukti 184 itu ya bukti, saksi, keterangan ahli, ya, kemudian petunjuk, sudah itu aja. Masuk di mana? Itu saja Bang Refli. Tetaplah kritis karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Tetap akal waras ya. Tetap akal waras. Oh, salam akal waras. Ya. Jadi sekali lagi kita berterima kasih terhadap semua kemajuan yang ada. Tentu terima kasih kita juga selain kepada teman-teman semua, yang paling utama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu tanpa ridhonya ini semua tidak akan bisa dilakukan. Perlambatan apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam kemudian mau menjerat kami, ya, itu tentu juga atas petunjuk dari yang di atas, ya gitu. Jadi artinya mereka akhirnya akan, insya Allah akan melihat nanti kebenaran yang ada. Dan kepada para termul yang berusaha mendesak-desak, ya, kepolisian memaksa-maksa, bahkan memaksa melakukan aksi porno aksi, ya, itu. Nah, itu sangat-sangat tidak patut dan sangat-sangat tidak etis, ya, bahkan sangat norak, ya. Yang makanya saya tertawakan saja kemarin ketika Zoom di salah satu TV, ya, di Kompas gitu, ya. Saya dengan Semar itu, ya, saya ketawain aja gitu loh. Oh, nggak boleh nyebut Kompas, nggak boleh nyebut itu, nggak boleh, ya. Ya udah. Ya itu makanya jogetin aja mereka itu, ya. Dan kami tetap, ya, saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon, kemudian yang ada di sini Dr. Taufik, Prof. Refli Harun dan Dr. Punatua yang tidak muda, dan juga Pak Al-Katiri dan semua teman-teman yang ada, termasuk teman-teman kami yang ke-12 yang berusaha dikriminalisasi. Kita akan tetap terus maju dan terus berjuang, karena yang apa kita lakukan itu hanya berdasarkan kepada kebenaran dan kenegarawanan. Jadi buat Anda yang suka melakukan kong kali kong, ya, nih ini kong kali kong. Nah, ini kong kali kong, ya, kong kali kong. Oh ya, maaf. Nah, ini ya, deh, kong kali kong mulai dari putusan MK, ya, itu kan kong kali kong, ya. Kalau yang setiap lebaran muncul itu tulisannya kong kali kong, isinya rengginang. Nah, ini kong kali kong isinya niat jahat, ya, itu mulai dari sini, ya, ini idenya dari sini, kemudian dibantu oleh si paman ini, ya. Sekarang ini bentar lagi nih akan terbongkar nih. Kemarin ada press release yang abal-abal itu, yang tidak ada penanggung jawabnya dari MDIS. Sudah dibantah salah satu pakar pendidikan dari Singapura, ya, Fikar. Ya, itu sudah bantah dan saya juga sudah komunikasi. Teori seperti itu. Nggak ada. SMA dan SMP di Singapura itu berbeda. Kalau berbeda, nggak ada penyesuaian ijazahnya di Indonesia, dan yang menandatangani ijazahnya itu pun nanti akan kita pertanyakan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Saya kira itu, ya, jadi hindari yang namanya kong kali kong, ya, gitu. Ya, baik. Jadi ini saya terakhir untuk kali ini menyoroti tentang konferensi pers dari para termul yang sungguh sangat, selain tidak etis, ya, tidak bermoral, dan itu juga pasti melanggar undang-undang pornografi, ya. Dan saya sedih sebagai kaum perempuan, ya, saya sebagai wanita tuh saya sedih. Mengapa Anda itu merendahkan wanita, ya? Mengapa Anda menggunakan para perempuan yang mungkin mereka tidak tahu etika, mungkin mereka tidak tahu hukum, mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara mereka menjaga kemuliaan diri mereka. Masa Anda membiarkan ada seorang perempuan yang mengatakan akan melakukan demo besar-besaran 500 perempuan dengan membuka bra dan CD-nya? Itu perbuatan yang sangat hina bagi seorang perempuan. Jangan sekali-sekali melakukan hal itu. Ya. Satu, selain Anda melanggar undang-undang, Anda bakal ditangkap dengan hukuman bertahun-tahun. Anda juga merendahkan kemuliaan kaum wanita. Dendanya 5 miliar. 5 miliar. Hati-hati Anda, para jangan pernah Anda itu bisa
direndahkan sedemikian oleh para termul. Jadi yang sudah merendahkan Anda itu sudah ternak, Anda sendiri direndahkan. Jadi Anda 2 kali direndahkan. Jangan pernah lagi perempuan di seluruh Indonesia, jangan pernah lagi melakukan perbuatan sehina dan serendah itu. Ya, jadi kita sekarang ini melakukan penelitian dan kemudian sudah membongkar ya secara scientific base yaitu terhadap ijazah Joko Widodo sama sekali tidak ada kaitannya dengan menghina-hina dan merendah-rendahkan. Tapi apa yang Anda lakukan, para termul lakukan, itu Anda merendahkan. Jadi ingat baik-baik, kalau Anda merendahkan perempuan, Anda merendahkan ibu Anda sendiri. Anda merendahkan saudara-saudara perempuan Anda sendiri. Jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah mengulang untuk melakukan perbuatan itu. Saya ingatkan para termul, Anda terlibat semua pada undang-undang pornografi. Ini diantaranya itu ada yang mengaku sebagai pengacara, sebagai lawyer. Anda menggunakan wanita-wanita yang mungkin kurang berpendidikan, yang mungkin kurang memahami bagaimana menjaga harta dan martabat keperempuanan mereka. Anda menyalahgunakan mereka. Jangan pernah diulang lagi itu. Atau kami tuntut Anda kalau memang Anda melakukan itu lagi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini hati-hati kalau ibu-ibu udah marah kan. Makhluk terkuat di dunia. Ya, saudara sekalian, sesi dengan Bro Taufik, Mas Roy dan Dr. Tifa sudah selesai. Tetapi rupanya sedikit ada partai tambahan ke Andika Dian Prasetyo. Dian juga, bukan? Yaitu kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan gugatan citizen lawsuit-nya. Karena itu sudah berproses dan mudah-mudahan mendapatkan a second win ya, bukan wing. Jadi kenapa? Karena kemarin itu PN Solo atau Surakarta menghindar untuk melakukan pembuktian. Nah, siapa tahu sekarang ada keberanian sedikit dan ada optimisme. Silakan. Dan begini, ada satu tambahan Bang Refli, kita berhasil mengganti semua hakim. Nah, tanyakan kepada dia. Ya sudah, pokoknya this is your time. Silakan sampaikan dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi selengkap-lengkapnya. Terima kasih bisa duduk di sini berpodcast dengan para tokoh-tokoh ini suatu kebanggaan bagi saya. Jadi perkembangan dari kalau mau sama tokoh-tokoh harus pindah tempat duduk. Pindah tempat duduk. Sudah cukup di sini aja, Pak. Kita sudah biasa. Iya, oke. Harus pindah. Nah, ini beda ini. Ya, beda. Setelah duduk sama mereka bisa dicari polda masalahnya. Masuk tambahan ke 13 itu. Dari 12 tambah di. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah perkembangan dari persidangan citizen lawsuit. Jadi citizen lawsuit yang di Pengadilan Negeri Surakarta kemarin kami kan mengajukan yang namanya pergantian majelis hakim, Pak. Karena apa? Yang kami anggap bahwa ketika majelis hakimnya sama, itu kan sama saja. Kemarin sudah memutuskan yang gugatan kami yang pertama itu katanya kalau dari Pengadilan Negeri Surakarta kan NO atau tidak berwenang untuk mengadili. Ini apa bahasa Belandanya? Ya. Overklak. Ya. Dan bahkan dari Biro Humasnya Pengadilan Negeri Surakarta itu bilang kalau seharusnya dilakukan gugatannya di PT UN. Itu sebuah jebakan sebenarnya. Ya kalau kita bilang PT UN jelas pasti sudah kadaluarsa. 90 hari. Itu jelas itu kami anggap itu bukan tidak berwenang tetapi tidak berani, Pak. Nah, ketika yang di gugatan CLS ini dengan materi yang berbeda, ini kami mengajukan pergantian majelis dengan dasar seperti itu. Biar khalayak tahu yang digugat apa saja. Perbedaan PMH dengan gugatan Anda CLS itu sama saja, yang digugat kan pihaknya beda. Beda. Anda Jadi terangkan di sini sama jadi pihaknya ketika kemarin gugatan yang pertama itu kan kami menggugat yang pertama Pak Joko Widodo, yang kedua adalah SMA 6, yang ketiga adalah UGM, terus yang terakhir adalah KPU. Tetapi dalam citizen lawsuit ini kami hanya menggugat secara spesifik, secara lebih terfokus. Jadi tuntutan kami adalah Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Jadi yang kami gugat itu
sekarang lebih terfokus lagi hanya Pak Joko Widodo dan UGM dan juga Wakil Rektor Kapolri karena Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang katanya menguasai ijazah fisiknya yang asli begitu. Terus kemarin untuk alasannya alhamdulillah tadi sudah disinggung Pak Dr. Muhammad Taufik sedikit bahwa alhamdulillah diganti dan permintaan kami dikabulkan, Pak. Jadi sekarang yang menjadi pengganti adalah ketua majelisnya adalah sekaligus ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Pak. Jadi kami masih punya harapan tentunya kalau yang memimpin persidangan itu ketua pengadilan pastinya beliaunya lebih menjunjung tinggi asas-asas keadilan dan semoga tidak terpengaruh dengan bisikan kanan kiri dan lain sebagainya. Karena yang perlu diingat sekarang presidennya adalah Prabowo, bukan yang kita gugat itu. Jadi kalau memang mau tegak lurus ya tegak lurusnya ke situ, bukan tegak lurus bengkong-bengkong begitu. Kira-kira begitu. Oh iya, bengkok-bengkok. Begitu Pak Refli. Oke. Ya, saudara sekalian, cukup ya. Kita sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan update ini berguna dan sekali lagi yang kita cari itu kebenaran, bukan pembenaran. Keaslian, bukan kepalsuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.